Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Sebelumnya kita sudah bahas terkait tes reading pada TOEFL test itu seperti apa, sekaligus strategi mengerjakan soal reading TOEFL secara umum. Nah, pada video sebelumnya itu hanya strategi bagaimana menjawab soal reading secara umum ya, secara umum. Nah, untuk video berikutnya ini, dari sekarang dan berikutnya, video ini dan berikutnya, kita akan spesifik ke bagaimana atau membahas spesifik skill-skill terkait reading ya. Jadi di dalam reading itu ada beberapa skill, tapi tidak sebanyak pada structure and written expression itu ya sampai 60 skill. Pada reading cuman beberapa, tapi perlu dibahas juga dan sangat membantu kita dalam menjawab soal reading ya nantinya ya. Oke, untuk video ini kita bahas yaitu skill pertama dalam reading ya, yaitu main idea ya. Ini judulnya Answer Main Idea Question. Jadi akan fokus ke sini ya, main idea atau ide pokok ya. Nah, ide pokok ini selalu ada muncul ya biasanya pada soal-soal teks. Nah, kita harus tahu, kita akan belajar bagaimana menjawab, mengidentifikasi, menjawab, dan menemukan jawabannya dalam teks, serta berlatih mengaplikasikannya dalam beberapa teks ya, atau beberapa soal ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasannya ya. Oke, di sini sudah ada penjelasan sedikit terkait main idea. Kita baca dulu ya. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Jadi, dinyatakan di sini bahwa hampir seluruh teks bacaan pada TOEFL test itu akan mempunyai tipe soal yang menanyakan ide pokok ya, atau main idea. Such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Jadi, pertanyaan semacam main idea itu bisa saja dituliskan dalam bentuk seperti subject, title, primary idea, main idea. Nah, kalau kita ketemu keyword-keyword seperti subject, title, primary idea, main idea, topik, ini adalah ciri-ciri dari pertanyaan jenis main idea ya. Oke. Kemudian di sini kita baca sedikit lagi. These questions are all really asking what primary points the author is trying to get across in the passage. Jadi pertanyaan semacam ini itu betul-betul menanyakan apa poin utama dari penulis yang penulis itu coba sampaikan di dalam teks. Jadi kita harus bisa menemukan ide pokok ataupun ide pokok yang dicoba oleh penulis sampaikan di dalam teks ya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, nah di sini kita akan bahas pada slide ini kita akan bahas bagaimana strategi dalam menjawab soal main idea. Jadi setiap tipe soal dalam reading itu mereka punya strateginya masing-masing ya, dan strategi ini akan sangat membantu kita dalam menjawab soal. Oke, yang pertama kita lihat di sini ya, kita bahas main idea. Nah, yang pertama kita bahas itu how to identify the main idea question, yaitu bagaimana mengidentifikasi pertanyaan jenis ide pokok. Nah, kita harus tahu dulu ini pertanyaan jenis apa. Jadi harus tahu dulu mana jenis pertanyaan yang menanyakan main idea. Oke, kita belajar bagaimana mengidentifikasi soal apa pertanyaan-pertanyaan jenis main idea. Nah, ini ada beberapa jenis pertanyaan yang sudah dihimpun, tapi tidak terbatas dengan ini saja ya. Tapi ini bisa jadi patokan ya, atau bisa jadi clue buat kita untuk menentukan apakah tipe soal ini termasuk ke main idea atau bukan. Oke, kita baca dulu ya. What is the topic of the text? Nah, ini jelas ya, kalau ada kata topic of the text itu udah jelas-jelas dia nanya main idea. Nah, itu jadi clue ya. Diingat saja topik ini ya. What is the main idea of the text? Atau bisa juga passage ya. Nah,
Kalau ada kata main idea ini udah jelas ya, pasti dia nanya main idea. Kemudian what is the author main point in the text? Ya, sama aja ya. Ini main point, yang itu main idea. Sama ya. Poin utama yang ditanyakan di dalam teks. Kemudian what is the text about? Ini bisa juga ya. Tentang apa teks itu. Nah, ini bisa jadi clue juga. What is the text about? Oke, kita berikutnya, what does the text tell about? Nah, ini juga bisa menjadi clue ya, agak mirip-mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau yang pertama dia pakai to be, yang sini pakai kata kerja, tell about atau inform about ya. Bisa aja ya, bisa apa aja kata kerjanya di sini. Oke, lanjut. The text is about. Teks itu tentang apa? Titik-titik ya. Ini sebenarnya bentuk statement dari pertanyaan yang ini nih. Oke, kalau yang ini dibuat dalam bentuk tanya. Oke, kemudian ada the text tells about. Ini juga nih, mirip ya. Kalau ini statementnya, tapi ada titik-titiknya ya. Oke, kemudian berikutnya, what is the text primarily concerned with? Nah, ini udah sama ya, juga nanya main idea. Diingat aja, bukan hanya mainly, tapi primarily itu juga sinonim dari kata mainly. Jadi dia nanya main idea juga. Kemudian berikutnya di sini ada the passage mainly discusses. Nah, ya. Oke, jadi yang ditandain, yang dihitamin, dan saya garis bawahin merah ini adalah clue atau petunjuk bagi kita dalam mengidentifikasi bahwa pertanyaan ini masuk ke dalam jenis pertanyaan ide pokok. Karena kalau kita udah tahu jenis pertanyaannya, strategi jawab soalnya itu akan berbeda-beda. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu apa yang jenis pertanyaan seperti apa dan apa yang dalam pertanyaan itu ya. Itu penting ya, belajar mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian di sini sedikit ada catatan, ada kata mainly, primarily. Itu sama ya. Kalau ketemu mainly, primarily, dia itu nanya pokoknya, intinya ya dari teks tersebut. Kemudian ada text, passage, ini ya sering pakai juga, merujuk kepada wacana juga ya. Kemudian writer, author juga merujuk kepada penulis. Nah, ini juga harus diperhatikan kalau dia ada kata topik, theme, subject, title, udah jelas itu dia ciri soal ide pokok. Nah, kita udah kenalan jenis-jenis pertanyaan yang menanyakan ide pokoknya ya. Nah, ini diingat saja jenis-jenis pertanyaan ini karena ini akan ngebantu kita dalam menjawab soal. Oh, ini soalnya nanya ide pokok. Jadi nggak bingung lagi ke depannya ya. Oke, sekarang udah tahu bagaimana mengidentifikasi pertanyaan ide pokok. Sekarang kita belajar di mana menemukan jawaban dari pertanyaan jenis ini ya, jenis ide pokok. Oke, nah di sini udah dirangkum sedikit dalam bahasa Indonesia ya. Oke, where to find the answer? Di mana menemukan jawabannya? Oke, yang pertama kita baca dulu. Jawaban untuk tipe soal ide pokok atau main idea pada umumnya dapat ditemukan dengan membaca baris pertama nih ya. Baris pertama pada masing-masing paragraf nih. Oke, kayaknya harus ditandain lagi nih ya. Jadi ingat ya, pada umumnya untuk pada TOEFL ya, khususnya TOEFL ya. Untuk ide pokok itu kita bisa temukan pada baris pertama. Baca baris pertama di masing-masing paragraf. Misalnya itu ada paragrafnya ada 3 paragraf, berarti tiap-tiap baris pertama dari masing-masing paragraf, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 itu kita harus baca ya, baris pertamanya saja. Jadi tidak selalu harus membaca sampai habis ya. Kenapa? Karena kita harus dikejar, karena kita juga harus memperhatikan waktu ya. Waktu itu dalam ujian TOEFL khususnya reading itu orang banyak yang terkendala itu dalam waktu ya, khususnya pada bagian reading, karena reading itu teksnya itu akan panjang dan pertanyaannya itu juga terkadang panjang-panjang juga. Jadi kita harus bisa baca cepat dan juga tahu strategi jawabnya ya. Jadi kalau untuk main idea tadi ya, kita baca baris pertama pada masing-masing paragrafnya ya. Itu salah satu strategi untuk untuk menghemat atau agar dapat menjawab soalnya lebih efektif dan tentunya waktunya akan lebih efisien ya dalam mengerjakan soalnya. Oke. Kemudian itu ada tips kedua di sini. Selain itu, cobalah lihat kata
ya berupa repeated words. Nah, apa repeated words itu? Repeated words adalah kata yang diulang-ulang pada tiap paragraf. Nah, kata yang diulang-ulang khususnya pada tiap-tiap paragraf pada baris pertama itu bisa menjadi clue atau petunjuk bagi kita dalam menentukan ide pokok ya, tapi tidak selalu ya. Oke. Nah, itu ya kata-kata itu misalnya ada kata education. Nah, itu kalau kata education itu diulang-ulang, kemungkinan ide pokoknya akan berkaitan tentang itu. Ya, itu ya, kita menemukan kata yang berulang. Itu juga bisa jadi clue. Kemudian clue yang berikutnya, tips berikutnya di sini, jangan memilih opsi yang hanya membahas paragraf tertentu. Ya, paragraf tertentu, kecuali soal menanyakan ide pokok pada paragraf tertentu. Nah, ini perlu diketahui bahwa ide pokok itu kalau pertanyaannya itu ide pokok dari suatu teks, maka dia harus kita harus memilih ide pokok yang merepresentasikan atau mewakili seluruh ide-ide yang ada pada tiap-tiap paragrafnya. Ya, jadi tidak boleh spesifik pada paragraf 2 saja atau paragraf 3 saja. Nah, kecuali di sini dinyatakan kecuali. Nah, ini ya, kecuali ide pokoknya itu yang ditanyakan pada paragraf tertentu. Misalnya pertanyaannya seperti ini. What is the main idea of paragraph 2? Nah, jadi kalau udah dia spesifik menyatakan ide pokok dari paragraf 2, maka kita langsung baca baris pertama paragraf kedua saja. Tidak usah membaca paragraf 1, 3, dan 4 ya. Langsung saja ke sana ya. Nah, kecuali kalau pertanyaannya itu ide pokok secara umum dari keseluruhan teks, kita tidak boleh memilih ide pokok yang hanya ada pada paragraf tertentu saja. Tapi usahakan pilih yang merangkum atau mencakup keseluruhan ide pada tiap-tiap paragraf. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini, pilihlah jawaban yang mewakili ide pada semua atau hampir keseluruhan paragraf pada teks. Ini ya dijelaskan tadi ya. Jadi kita kalau pertanyaannya itu menanya ide pokok dari keseluruhan paragraf, maksudnya ide pokok dari keseluruhan teks, maka pilihlah yang bisa opsi jawaban yang mewakili ide pada semua atau hampir setidaknya keseluruhan paragraf pada teks ya. Ini perlu dicatat juga. Oke, terakhir, eliminasi opsi jawaban yang terlalu spesifik pada paragraf tertentu dan opsi yang tidak ada kaitan dengan teks ya. Jadi kalau untuk ide misalnya di opsi jawabannya ada A itu hanya spesifik dibahas pada paragraf ketiga. Itu langsung kita eliminasi ya. Misalnya di paragraf ketiga ini memang bahas tentang pada yang disebutkan pada opsi A, tapi di paragraf 1 dan 2 tidak dibahas. Berarti itu terlalu spesifik ya. Jadi yang perlu dipilih itu yang lebih umum, yang general ya, ide pokok yang lebih general ya. Oke. Dan juga opsi-opsi yang tidak ada kaitan dengan teks, yang jelas-jelas nggak ada kaitan dengan teks itu udah langsung eliminasi ya. Nah, kita harus belajar mengeliminasi opsi-opsi jawaban juga yang tidak relevan, karena itu membuat kita lebih cepat juga jawabnya nanti. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut bagaimana menjawab pertanyaan jenis ini. Nah, di sini udah ada how to answer the question atau bagaimana menjawab soalnya ya. Oke, ini sudah dirangkum. Yang pertama, baca baris pertama pada tiap paragraf di teks ya. Jelas ya, tadi udah disampaikan juga bahwa baris pertama pada tiap paragraf di teks. Nah, itu untuk soal main idea tadi ya. Kemudian kalau udah selesai ini kita lanjut ke tips kedua, yaitu carilah ide umum atau yang diulang kata yang diulang-ulang pada tiap-tiap baris. Jadi kita setelah membaca tiap-tiap baris pertama pada tiap paragrafnya itu, kita berupaya untuk memahami ide pokok. Jadi tidak hanya dibaca, tapi kita harus juga berupaya untuk memahami maksud dari tiap-tiap paragrafnya, ya. Kemudian kita juga harus berupaya mencari clue dari kata yang diulang-ulang ya pada tiap baris. Itu bisa jadi clue petunjuk bagi kita dalam menentukan ide pokok dari suatu teks ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3, bacalah sekilas sisa bagian teks yang belum dibaca untuk memastikan ide atau kata yang berulang ditemukan. Nah ya, bisa kalau kita masih untuk memastikan ya, apalagi kalau waktunya masih banyak juga, boleh sekilas baca bagian sampai agak akhir ya.
Itu baca cepat saja ya untuk memastikan bahwa teksnya memang betul membahas apa yang dinyatakan pada baris pertama itu. Oke, lanjut ya ke eh, tahap keempat. Eliminasi opsi jawaban yang sudah pasti salah dan pilihlah yang terbaik dari opsi yang tersisa. Jadi jangan lupa ketika jawab soal itu kita langsung eliminasi yang jelas-jelas sudah salah, karena dengan mengeliminasi itu membantu kita juga dalam memilih jawaban lebih baik ya, daripada langsung tebak. Lebih baik kita belajar eliminasi satu-satu. Oke, kita lanjut ya ke latihan ya, latihan teks ya, latihan menjawab soal sekarang ya. Tadi kan udah belajar apa yang dimaksud dari teks main idea, kemudian udah belajar strategi-strateginya, belajar mengidentifikasi jenis pertanyaan soal itu, bagaimana menjawabnya, dan di mana menemukan jawabannya. Sekarang kita berlatih bagaimana menjawab, mengerjakan soal soal main idea menggunakan strategi yang udah kita pelajarin tadi. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mau di pause dulu videonya ini untuk dicoba jawab, boleh di pause dulu videonya, dan kalau sudah dicoba jawab, boleh dilanjutin lagi videonya ya. Oke, sekarang kita coba jawab dulu ya, jawab dulu pertanyaannya ini ya. Oke, nah ketika ketemu soal seperti ini, kalau saya pribadi sih lebih suka langsung baca soalnya ya. Oke, baca soalnya nih. Oke, kita langsung ke soalnya berarti ya. What is the topic of this passage? Nah, dari bunyi pertanyaannya ini ada kata topik. Nah, pasti udah ingat ya, masih ingat ya, topik itu kalau ada kata topik di soal itu biasanya dia udah nanya main idea ya, berarti kita simpulkan pertanyaan ini masuk ke jenis pertanyaan main idea. Karena ini tipe soal main idea, maka kita harus mengerjakan dengan strategi main idea. Oke, kita ingat lagi tadi strateginya itu kalau untuk main idea, kita baca baris pertama pada tiap-tiap paragraf dan coba temukan kata yang berulang ya. Kemudian kita coba eliminasi opsi jawaban yang terlalu spesifik dan tidak ada kaitan ya. Pilihlah opsi jawaban yang mewakili dan hampir keseluruhan ide dari teks. Oke, boleh di pause dulu bagi yang mau coba jawab dulu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan bahasnya di sini. Oke, jadi tadi kan topik ya. Karena ini teksnya ini hanya ada satu paragraf, ini kan hanya satu paragraf ya. Oke, jadi kita hanya cukup baca baris pertama. Nih ya, baris pertama ini kita baca sampai titik ya. Berarti sampai titiknya ini ya. Ini titiknya nih. Oke ya. Oke, kita baca dulu ya untuk jawabnya. In the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, dari sini kita udah bisa nih ya mengira-ngira jawabannya itu apa ya. Oke, kita lihat opsi jawabannya sekarang ya. Yang A, the intelligence of John Dewey. Oke, di sini kita emang ngebahas ada kata John Dewey ya, tapi ini bukan jawaban yang tepat ya. Ini John Dewey ada ya, di sini juga di teks ada kata John Dewey. Tapi yang dibahas di sini itu bukan hanya terkait intelligence, kecerdasan saja. Tapi di sini juga dibahas reasoning ya. Ya, ada dua hal ya, intelligence and reasoning. Oke, dari sini saja udah jelas salah. Kalau kita maknain yang A ini, yaitu adalah kecerdasan dari John Dewey. Nah, pada pernyataan atau baris pertama dalam teks ini, dia tidak menyatakan terkait kecerdasan John Dewey. Tapi yang dibahas pada baris pertama ini adalah perbedaan yang dibuat oleh John Dewey terkait atau antara kecerdasan dan reasoning ya. Ya, jadi itu bukan ngebahas tentang kecerdasan John Dewey, tapi perbedaan, ini ada kata distinction ya. Distinction itu perbedaan ya antara intelligence and reasoning. Oke, jadi ini udah jelas salah. Jadi kita eliminasi ya. Oke, belajar eliminasi soal. Oke, jadi sekarang kita punya B, C, dan D. Sekarang kita lihat opsi B. Distinction made by John Dewey. Nah, ini
hampir benar ya. Kita lihat di sini ada distinction ya. Oke, distinction ya. Sama ya, di sini ada juga distinction. Dibuat, made. Nah, kita lihat di sini juga ada made ya. Kemudian ada John Dewey juga. Di sini juga ada John Dewey-nya. Oke, kemungkinan ini ada kemungkinan benar ya, yang B. Tapi karena dia ada kemungkinan benar, kita belum lihat opsi jawaban yang lain. Kita harus cek dulu ya jawaban yang lain. Kita tahan dulu ya untuk yang B. Yang C, Dewey's idea on the ability to reason. Nah, di sini hanya ngebahas tentang reason. Nah ya, sedangkan di sini bukan hanya reason, tapi di sini juga bahas intelligence. Dan ini dia nggak bahas tentang ability ya. Kalian lihat aja di baris pertama itu tidak ada bahas kata ability. Ability itu kemampuan, sedangkan ini dibahas tentang perbedaan, intelligence. Jadi ini obviously salah ya. Kita silang. Oke, yang D, how intelligent differs from reasoning in Dewey's works. Nah, kalau yang D ini, kita lihat ya, dia ada spesifik ya, dia ada intelligence, di sini juga ada intelligence, kemudian di sini ada kata reasoning, di sini juga ada reasoning, kemudian ada Dewey's, di sini ada John Dewey's, nama belakangnya ya, kemudian di sini ada differs. Nah, differ ini sinonim dari kata distinction ya. Oke, jadi baik distinction ataupun differs atau difference ya, itu mempunyai makna yang sama ya. Artinya berbeda atau perbedaan ya. Jadi ini sama ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan jawaban yang lebih tepat antara B dan D itu adalah yang D. Jadi jawaban yang benar itu D. Kenapa yang B salah? Kenapa yang B salah? Karena yang B itu terlalu general atau terlalu umum. Di sini dia bilang distinction ya, perbedaan. Perbedaannya di sini apa yang dibuat oleh John Dewey ya? Nggak terlalu umum ya. Perbedaan itu bisa apa saja. Nah, kalau yang D, dia spesifik. Dia katakan bahwa yang dibedakan oleh John Dewey itu adalah intelligence dan reasoning. Oke, jadi tidak boleh kita memilih jawaban yang terlalu umum, tapi kita harus spesifik terhadap ide pokok pada teks tersebut ya. Nah, kebetulan pada contoh soal ini hanya ada satu teks. Maksudnya ada satu paragraf. Jadi ya sudah, kita harus spesifik pada paragraf ini saja ya. Oke, jadi yang jawaban yang tepat itu D karena yang D lebih spesifik disampaikan kata intelligence dan reasoningnya. Kalau yang B itu terlalu broad, terlalu general. Jadi itu salah ya, kurang tepat. Oke, ya, kita coba latihan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini udah ada latihan contoh soal lagi. Bagi teman-teman yang mau coba jawab, boleh di-pause dulu sebentar, dibaca teksnya, terus dicari jawabannya ya. Ayo, kita bahas sekarang ya, terkait contoh nomor 2 ini ya, contoh kedua ya, contoh kedua. Oke, di contoh kedua ini, kita seperti biasa baca soalnya dulu. Which of the following would be the best title for the passage? Nah, di sini ada clue lagi. Kita tadi ketemu topik, kata topik. Sekarang kita ketemu kata title. Nah ya, baik topik atau title itu bisa jadikan clue bahwa itu menanyakan terkait main idea. Atau kita sebut dengan ide pokok ya, main idea. Oke, main idea. Nah, karena ini sedikit berbeda contohnya, kalau contoh sebelumnya hanya satu paragraf, di sini pada contoh ini kita punya dua paragraf. Paragraf pertama yang ini ya, kemudian ada paragraf kedua. Nah, seperti biasa, karena ini strategi soalnya main idea, berarti kita pakai strategi main idea ya. Oke, kita baca baris pertama pada masing-masing paragraf. Oke, kita baca dulu ya baris pertama, paragraf pertama sampai titik ya, sampai titiknya ini. Oke, kita baca. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously
fat into biological circulation. Oke, the opposite process, kita baca paragraf kedua ya, baris pertama. The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Oke, udah baca ya. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. Yang pertama, the process of nitrogen fixation. Nah, di sini kita emang ada ngebahas terkait proses. Nih ya, kata proses. Di baris pertama, paragraf pertama ada juga proses. Baris pertama, paragraf 2 ada kata proses juga. Oke, berarti kata proses kita accept ya, kita terima ya. Kemudian di sini kita lihat ada nitrogen. Nitrogen, di sini ada nitrogen, nitrogen, di sini ada nitrogen. Nah, permasalahannya kata fixation. Kata fixation hanya dibahas pada baris pertama paragraf pertama. Baris pertama pada paragraf kedua tidak dibahas lagi terkait proses fixation tersebut. Nah, tadi dibahas bahwa tidak boleh memilih jawaban yang hanya spesifik pada paragraf tertentu. Oke, jadi kita simpulkan opsi A ini salah. Oke, karena opsi H ini hanya mewakili ide pokok dari paragraf pertama, sedangkan pada teksnya ini ada 2 ide pokok. Tidak bisa ya. Oke, berarti bukan opsi jawaban yang tepat ya. Kita lanjut yang B. 2 nitrogen processes. Nah, di sini tadi udah ketemu ya kata proses ya. Ada ya, memang ada. Kemudian kata nitrogen. Nah, kita ketemu kata baru. Di sini ada kata two. Two itu artinya 2 ya. Kalau kita artiin opsi B ini ya, 2 nitrogen processes artinya 2 proses-proses nitrogen. Nah, ini kemungkinan besar benar karena pada teks dia ngebahas 2 macam proses nitrogen ya. Yang pertama itu disebut sebagai proses fixation. Oke, nitrogen fixation is a process. Ya, jadi nitrogen fixation adalah sebuah proses. Ya, berarti nitrogen fixation itu proses ya. Kemudian kita lihat ya di sini the opposite process. Proses sebaliknya ya, proses lainnya atau proses yang bertentangan ya. Oke, sebaliknya ya. Berarti ada proses baru ya, ada proses lainnya ya. Oke, disebut denitrification. Nah, ini ya. Nih. Tadi yang ini ada fixation, di sini denitrification. Jadi, jawabannya yang B kemungkinan besar ya. Nah, untuk memastikan kita boleh lihat opsi C dan D ya. Oke, yang D ini the return of nitrogens to the air. Nah, kata nitrogen kita temuin di dua paragraf ya. Kemudian kata air ini hanya ada pada baris pertama paragraf kedua. Oke. Kemudian kata return, kata kembali return ini hanya juga dibahas pada paragraf pertama maksudnya paragraf kedua baris pertama nih ya. Oke. Jadi kita simpulkan bahwa yang C ini spesifik pada paragraf kedua saja. Jadi ini salah ya. Oke, dia hanya mewakili ide pokok pada paragraf kedua. Simpulannya salah, tidak boleh terlalu spesifik pada paragraf tertentu. Oke, yang D, the effect of nitrogens on planet life. Nah, oke. Di sini dia menyatakan ini nitrogen ada ya. Kemudian kita lihat di sini ada kata effect ya. Effect itu adalah efek ya. Efek ya. Jadi ini salah ya. Ini nggak bahas tentang efek dari nitrogen ya. Yang dibahas pada kedua teks ini bukan efek, tapi yang dibahas itu adalah prosesnya ya. Nih ya, prosesnya. Jadi udah jelas yang D itu juga salah. Oke. Jadi kita simpulkan opsi yang paling terbaik dari opsi-opsi lainnya itu adalah yang B ya. 2 proses dari nitrogen. Kedua tersebut adalah kita sebut fixation dan denitrification. Jadi opsi B is the answer ya. Oke.
itu aja pembahasan kali ini terkait main idea, karena videonya udah 29 menitan, cukup panjang. Jadi untuk latihan soalnya, kita akan lanjutkan pada video terpisah ya. Setelah ini kita akan upload juga video-video terkait soal-soal main idea ya. Nah, pada video ini juga kita udah belajar apa itu main idea, yang dimaksud dari main idea, bagaimana mengidentifikasi soal-soal jenis main idea itu kita udah lihat macam-macamnya, kemudian bagaimana menjawabnya dan menemukan jawabannya, serta sudah sedikit berlatih beberapa soal ya, menjawab soal terkait main idea. Nah, video berikutnya ini akan diupload latihan ya, latihan menjawab soal main idea. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe ya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Itu saja, sampai jumpa kembali.